Salam budaya, ketemu lagi dengan saya Denny Hermawan. Kali ini saya ikut ngisi kontennya Ki Ananda lagi karena diminta oleh beliau. Ya mumpung ada waktu, saya iseng-iseng bikin video terkait dengan teks tradisi dari Nusantara yang bernuansa Buddhis, yaitu Kakawin Sutasoma. Piwulangnya sang Buddha Gautama lir kebo mulih kandhang kacetha ing para pucuk. Nah, apa itu Sutasoma? Mungkin banyak yang sudah tahu bahwa ini adalah sebuah teks dari tradisi Jawa kuno yang sangat termasyhur karena setengah bait dari Kakawin ini menjadi moto nasional negara kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Moto atau semboyan Indonesia ini tidaklah tanpa sebab diambil dari Kakawin ini. Sutasoma adalah sebuah cerita epik dengan Pangeran Sutasoma sebagai protagonisnya. Tidak diketahui secara pasti kapan karya sastra ini dikubah, tetapi oleh para pakar diperkirakan Kakawin Sutasoma ditulis antara tahun 1365 sampai 1389. Walau tidak diketahui pasti kapan tanggal penulisannya, tapi sudah diketahui pasti bahwa penulisnya adalah Empu Tantular. Ya. Beliau adalah seorang praktisi Buddhis dari kerajaan Majapahit yang kala itu mayoritas bercorak Hindu gitu ya. Nah, selain menulis Kakawin Sutasoma, Empu Tantular juga diketahui telah menulis Kakawin Arjuna Wijaya. Jadi Empu Tantular itu mengadaptasi kisah-kisah dalam Jataka. Jataka ini salah satu literatur Buddhis klasik yang mengisahkan berbagai kehidupan masa lampau Sang Buddha Gautama saat beliau masih menyempurnakan paramita sebagai bodhisattva. Kisah kehidupan lampau yang terkumpul dalam kisah Jataka ini bisa ditemukan di berbagai kitab suci Buddhis dari berbagai aliran tentu saja. Di kanon Pali atau Tipitaka dari aliran Theravada, Jataka merupakan bagian dari Khuddaka Nikaya dalam Sutta Pitaka. Namun secara khusus kitab Jataka yang dahulu populer di Nusantara itu dan juga dirujuk oleh Empu Tantular itu adalah kitab Jataka Mala yang secara literal artinya adalah untaian kisah kelahiran. Nah, ini adalah karya sastra berbahasa Sanskerta dari Aryasura, seorang cendekiawan dan penyair Buddhis dari biara Universitas Nalanda yang tersohor itu. Nah, teks Jataka Mala yang syarat dengan nilai-nilai kebajikan ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya Nusantara selama berabad-abad, sebelum akhirnya Empu Tantular itu menjadikannya sebagai inspirasi untuk menyusun Kakawin Sutasoma. Artinya ya di Candi Borobudur itu ada ini relief terkait Jataka Mala yang itu dibuat sekitar abad 9, jauh sebelum eranya Empu Tantular. Nah, Empu Tantular itu memilih ke sosok Pangeran Sutasoma dari Sutasoma Jataka sebagai tokoh utama dalam kitab yang ia susun. Bagaimana kisahnya? Saya bacakan dari buku ini, Siwa Buddha Puja di Indonesia. Ya, saya bacakan. Di sini ada rangkuman dari kisah Sutasoma. Sesekali ketika Pangeran Sutasoma sedang bersenang-senang dengan para pengiringnya dalam sebuah taman dekat kota, datanglah seorang penyair Brahmana, pencipta sloka-sloka yang masyhur. Pangeran Sutasoma menerimanya dengan ramah tamah seperti biasa dan menunjukkan segala penghormatan kepadanya sebagaimana mestinya terhadap seorang Brahmana. Dengan segala senang hati ia bersedia mendengarkan syairnya. Tetapi sebelum orang Brahmana itu dapat memulai,
Terjadilah huru-hara besar dalam taman sehingga para wanita dalam rombongan itu terkejut dan ketakutan. Pangeran yang sedikit pun tidak kehilangan ketenangannya bertanya, "Apakah yang terjadi?" Dengan wajah yang amat terperanjat dilaporkan oleh para pejabat istana bahwa Kalmasapada, putra Sudasa si pemakan orang, sedang mendekat setelah berhasil mengusir bala tentara pangeran. "Siapa putra Sudasa itu?" tanya Sutasoma, walaupun ia sungguhnya telah mengetahuinya. Jawaban yang diberikan kepadanya berbunyi kira-kira seperti berikut ini. Seorang raja Sudasa ketika berburu panah bersenggama dengan seekor singa betina. Hasil dari hubungan itu adalah seorang anak laki-laki yang ditemukan oleh penghuni hutan dan diaturkan kepada raja. Raja yang mempunyai anak itu lalu mengasuhnya, dan ketika ia meninggal, maka ia mewariskan negara kepada anak itu. Setelah menaiki tahta kerajaan, maka putra singa betina itu ternyata sama ganasnya dengan induknya. Makanan yang paling disukainya adalah daging manusia. Ketika akhirnya rakyatnya yang hilang kesabarannya lalu berontak dan mengancam nyawanya, maka ia minta bantuan kepada hantu-hantu jahat dan berjanji mengorbankan 100 orang pangeran kepada mereka bila mana ia dapat diselamatkan oleh mereka dari kesusahannya. Hantu-hantu jahat itu mengabulkan permohonannya, dan orang kejam itu lalu berturut-turut menangkap 100 orang putra raja. Kini ia sedang mendekat untuk melarikan Sutasoma. Sang Bodhisatwa yang mendengar laporan itu sama sekali tidak merasa ketakutan atau ngeri, tapi sebaliknya ia merasa belas kasihan yang mendalam terhadap putra Sudasa yang celaka itu, dan langsung mengambil keputusan yang gagah berani dan berperi kemanusiaan untuk membawa orang sesat itu pada jalan kebajikan. Dengan dak gentar pergilah ia ke tempat di mana Kalmasapada sedang berada dan menghadapi orang ganas mengerikan itu. Yang disebut terakhir ini merasa amat senang karena mangsa yang dicarinya dapat jatuh ke dalam tangannya dengan begitu mudah. Segera ia meraih Sutasoma, mengangkatnya ke atas bahunya yang kuat dan berlari kembali ke bentengnya. Tanah yang penuh dengan mayat berserakan serta berlumuran darah. Cahaya kemerahan dari api yang bernyala-nyala melolongnya serigala-serigala yang mengerikan. Jeritan burung ruak dan gagak di atas dahan-dahan kosong dari pohon-pohon yang batangnya menjadi hitam karena asap pancaka-pancaka yang didirikan. Semua itu merupakan suatu pandangan yang sungguh menggetarkan hati orang yang paling berani pun. Tetapi semua itu sedikit pun tidak mengesankan bagi sang bodhisatwa kita. Ia memikirkan orang Brahmana tadi yang tentu membayang-bayangkan akan menerima hadiah sesuatu yang gemilang untuk sajak-sajaknya. Tetapi ketika ditinggalkan di kediamannya dalam keadaan kecewa karena harapan-harapannya yang pantas itu tidak terpenuhi. Pikiran ini demikian mengharukan Sutasoma sehingga tercucurlah air matanya. Sudasa mengira bahwa kesedihan pangeran disebabkan oleh hal lain, yaitu karena perasaan kecil hati, takut akan mati, dan kesedihan karena perpisahan dengan kaum keluarga dan sahabatnya. Ia mengeluarkan tafsirannya itu dan menambah dengan cemooh bahwa sebenarnya ia tidak menyangka kelemahan seperti itu ada pada Sutasoma, karena selalu ia mendengar orang memujinya sebagai orang yang berbudi luhur. Sang pangeran meyakinkan si pemakan orang itu bahwa ia salah mengerti akan sebab kesedihannya yang sebenarnya. Yang menyedihkan hatinya ialah bahwa tanpa sengaja ia telah mengecewakan seorang Brahmana. Ia melanjutkan, "Berikanlah hamba kebebasan untuk pergi pulang agar dapat memenuhi harapan penyair itu. Setelah mendengarkan seloka-selokanya, segera akan hamba kembali kepada tuanku." Gitu kata Sutasoma. Walaupun pada mulanya tidak bersedia memenuhi permohonan itu, akhirnya si pemakan orang dapat dibujuk juga. "Baiklah," katanya, "penuhilah harapan orang Brahmana itu dan segera kembalilah kemari. Sementara itu saya akan menyiapkan pancaka untuk Dinda Pangeran." Sang Bodhisatwa bergegas pulang, menyuruh panggil orang Brahmana tersebut, mendengarkan dari mulutnya 4 syair kesusilaan yang indah-indah, lalu melimpahkan hadiah-hadiah yang mewah kepada penyair. Kemudian ia menghadap ayahandanya, yaitu raja, yang berusaha sekuat-kuatnya untuk mencegah putranya dari perbuatannya yang nekat untuk menyerahkan diri kepada si pemakan orang itu. Tapi sia-sia belaka.
Sutasoma menegaskan bahwa ia tidak boleh dan tidak dapat mengingkari janji yang telah diberikannya, dan tanpa iringan tetapi dengan hati tenang kembalilah ia ke putra Saudasa itu. Ketika putra Saudasa dari jauh melihat sang pangeran datang, maka mau tidak mau ia merasa kagum juga. Demikianlah perasaannya ketika sang bodhisattva mendekatinya sambil berseru-seru, "Hamba telah memperoleh suatu harta karun berupa seloka-seloka indah, dan hamba telah menghadiahkan kemurahan hati hamba yang menjadi haknya kepada orang yang memerlukannya. Berkat Tuanku, hamba telah dapat memenuhi keinginan hamba. Sekarang hamba telah kembali, makanlah hamba dan sembelihlah hamba seperti binatang yang dikorbankan sesuai dengan kehendak Tuanku." Begitu kata Sutasoma. Saudasa yang hatinya telah mulai mengalami perubahan menjawab, "Saya tidak tergesa-gesa dan pancaka masih mengepulkan terlalu banyak asap. Daging akan merasa lebih sedap bila mana dipanggang di atas api tanpa asap. Marilah kita mendengarkan dulu seloka-seloka yang indah itu." "Apa gunanya seloka-seloka itu bagi tuanku? Seloka-seloka semacam itu mengandung anjuran untuk berbuat baik dan kebajikan, tidak dapat dibarengi dengan kejahatan." Begitu kata Sutasoma. Tetapi Saudasa mendesak terus, dan ketika Sutasoma memperhatikan bahwa bahasanya yang tegas semakin meresap dan saat yang tepat kelihatannya telah tiba, maka ia memperdengarkan keempat seloka dari Brahmana itu. Si pemakan orang itu merasa demikian terharu oleh isinya, sehingga setelah mendengar seloka yang keempat, ia berseru, "Saya persilahkan Dinda Pangeran memilih 4 tanda anugerah yang Dinda Pangeran boleh minta dari saya. Katakanlah apa yang Dinda Pangeran kehendaki dari saya." "Baiklah," kata sang bodhisattva. "Bila mana sungguh-sungguh demikian maksud tuanku, maka hamba mohon, patuhilah selalu dengan setia segala kewajiban tuanku. Lepaskan kebiasaan untuk berbuat jahat terhadap orang lain. Bebaskanlah semua tahanan tuanku. Tinggalkanlah selanjutnya kebiasaan tuanku untuk memakan daging manusia." Saudasa merasa amat berat untuk memenuhi tuntutan yang terakhir itu. Hampir saja ia mengingkari janjinya, tetapi Sutasoma bersikap begitu berani dan berbicara dengan begitu meyakinkan, sehingga akhirnya putra Saudasa bersujud sambil menangis terseduh-seduh mengakuinya sebagai yang berdaulat tuanku, serta memenuhi semua tuntutan-tuntutannya. Segera setelah si pemakan orang itu bertobat, Sutasoma pergi dengannya ke tempat pangeran-pangeran yang telah ditangkap. Sudah pangeran-pangeran itu melihat Sutasoma, mereka mengerti bahwa saat pembebasan mereka telah tiba. Ketika melihat Sutasoma, hati mereka terbuka seperti bunga teratai yang disinari bulan. Sang bodhisattva mendekati mereka, menyapa dan menghibur hati mereka dengan kata-kata yang ramah tamah, lalu membebaskan mereka dari tahanan. Tapi terlebih dahulu ia mohon kepada mereka bersumpah tidak akan merasa benci terhadap Saudasa. Kemudian pulanglah ia ke ibu kotanya, diiringi oleh si pemakan orang yang telah bertobat, dan para pangeran menjamu mereka dengan sepantasnya dan mengusahakan kemudian pemulihan kehormatan mereka semua dalam kerajaan masing-masing. Ya, kira-kira itu tadi pembacaan singkat dari buku ini tentang kisah Sutasoma. Gimana, nangkap kan pesan moralnya? Simpel kok ya. Kalau belum menangkap, coba dimundurkan lagi, terus didengarkan lagi ceritanya ya. Kalau masih belum jelas juga, bisa diskusi dengan saya di akun IG ini, Real Java, atau juga berinteraksi dengan saya di akun YouTube saya, Denny Hermawan, huruf kapital semua. Ya, kurang lebih itu saja. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai berjumpa dalam kesempatan yang lain. Salam budaya.